Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Edi yang telah memberikan waktu kepada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas dari kelompok kami tentang waste management. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Santia Nurfadilah dengan NIM akhir 481. Lalu ada Alfi Rahmatunisa dengan NIM akhir 505. Lalu ada Nisa Azhari dengan NIM akhir 501 dan saya sendiri Bara Adiguna dengan NIM akhir 509. Eh, mungkin langsung aja ke materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk hijau. Green product merupakan produk yang diproduksi dengan memperhatikan produk dampaknya terhadap lingkungan sehingga dapat mengurangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan produksi. Baik, selanjutnya adalah ada waste management. Waste management adalah konservasi semua sumber daya dengan cara produksi, konsumsi, penggunaan kembali, dan pemulihan produk. Pengemasan tanpa pembakaran dan tanpa pembuangan ke tanah, air, atau udara yang dapat mengancam lingkungan maupun kesehatan manusia. Lalu ada recycling center atau pusat daur ulang. Adalah fasilitas yang dirancang dan dioperasikan untuk menerima, menyimpan, memproses, atau mentransfer bahan yang dapat didaur ulang. Pusat daur ulang berfungsi untuk mengolah sampah yang sudah tidak terpakai lagi menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali, sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan baku baru dan mengurangi sampah yang dibuang ke lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada PT Rafika Trans Indonesia ini merupakan contoh perusahaan daur ulang sampah di Indonesia. Mereka mengumpulkan dan mengelola sampah menjadi produk bernilai, memanfaatkan daur ulang sampah, mengurangi dampak lingkungan, dan membuat peluang ekonomi. Praktik daur ulang yang efektif bisa jadi solusi untuk masalah sampah di Indonesia. Selanjutnya, PT Rafika Trans Indonesia menawarkan jasa pengangkutan dan pengelolaan sampah yang lengkap. Contoh programnya itu termasuk yang pertama ada pengumpulan dan pengangkutan sampah dari lokasi bisnis. Yang kedua ada pemilahan dan pemisahan sampah berdasarkan jenis untuk memudahkan daur ulang dan pemusnahan. Yang ketiga, pengolahan sampah dengan cara ramah lingkungan seperti composting atau pengomposan, yaitu proses penguraian bahan organik. Lalu insenerasi, yaitu proses pembakaran sampah dalam suhu tinggi menggunakan insenerator untuk menghancurkan limbah padat, terutama limbah medis atau B3, dan pembuangan akhir yang aman, yaitu metode pembuangan sampah ke tanah secara ilmiah dan aman untuk lingkungan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu pelaporan rutin tentang volume sampah yang dikelola dan dampak positif terhadap lingkungan. Contoh lainnya juga, PT Rafika Trans Indonesia ini sudah mengintegrasi reverse supply chain. Mereka mengelola sampah kemasan dari produk yang mereka distribusikan. Dengan sistem ini, mereka itu bisa melacak dan mengumpulkan kembali kemasan, lalu daur ulang menjadi produk baru. Lalu yang selanjutnya ada profil PT Pravika Trans Indonesia. PT Trafik PT Trafika Trans Indonesia adalah perusahaan jasa transportasi dan pengelolaan limbah B3 dan non B3. B3 ini yaitu bahan berbahaya dan beracun. PT Rafika Trans Indonesia didirikan pada tahun 2018 dan berkantor pusat di Cilegon, Banten. Perusahaan ini melayani berbagai sektor industri dengan armada lengkap dan berizin resmi. Mereka menegaskan komitmen keberlanjutan dan operasional ramah lingkungan sebagai perusahaan terdaftar resmi. Rafika Trans memiliki izin resmi KLHK untuk pengangkutan limbah B3.
Baik, yang terakhir ada PT Rapika Trans Indonesia termasuk dalam kategori produk ramah lingkungan karena fokus pada pengolahan limbah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun dan non B3 dengan cara yang berkelanjutan. Mereka memiliki sistem yang teratur untuk mengangkut, mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan limbah. Perusahaan ini menggunakan teknologi modern dan metode yang sesuai dengan peraturan untuk memastikan proses yang aman dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.